Ya, pemirsa PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk berhasil meraih dana hingga 95,9 triliun rupiah dari penerbitan saham baru atau rights issue. Aksi korporasi tersebut dilakukan sejalan dengan pembentukan holding ultra mikro. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk mencatat sejarah dengan mampu meraih dana hasil penerbitan saham baru atau right issue hingga senilai 95,9 triliun rupiah. Di mana dana tersebut diperoleh dari hasil penerbitan 28,2 miliar saham baru perseroan. Jika dirinci, perolehan dana tersebut terdiri dari 54,7 triliun rupiah dalam bentuk partisipasi non-tunai pemerintah dan 41,2 triliun dalam bentuk cash flows dari pemegang saham publik, di mana 27,9 triliun rupiah diantaranya berasal dari pemegang saham asing. Pencapaian ini menorehkan sejarah baru bagi emiten pasar modal di Indonesia, karena right issue BRI menjadi yang terbesar di kawasan Asia Tenggara dan menduduki peringkat 3 di Asia, serta peringkat ke-7 di seluruh dunia. Hal tersebut diharapkan dapat memberi angin segar bagi transaksi pasar modal di Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan keberhasilan ini merupakan sebuah prestasi bagi emiten di pasar modal, dikarenakan aksi korporasi pada saat pasar sedang turbulens, sehingga diharapkan right issue ini akan membuat pasar modal Indonesia kembali bergairah. Tadi yang disampaikan Pak Inano, di kala market sedang turbulence, kita bisa membuat market ini lebih bergairah. Tentu konteksnya apa di sini? Ini membuktikan kita punya market yang sangat besar Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi akan terus berlangsung. Erick menambahkan, melalui holding ultramikro diharapkan UMKM bisa menjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat penting. Karena saat ini 60% perekonomian Indonesia ditopang UMKM. Menurutnya, holding ultramikro akan membuat pelaku usaha ultramikro mendapat akses dana lebih mudah, mendapatkan pendampingan serta akses lebih mudah untuk naik kelas. Lantas, apa dan bagaimana rancangan strategi bisnis Bank Rakyat Indonesia pasca right issue dan pembentukan holding ultramikro? Kita simak perbincangan selengkapnya sesaat lagi dalam IDX Second Session Closing. Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahasnya lebih jauh kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sunarso. Beliau adalah Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Ya, halo Pak Sunarso, apa kabar? Alhamdulillah, kabar saya baik. Baik, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Kita langsung saja akan mereview ini. Latar belakang, sebenarnya mungkin bisa diceritakan untuk pemirsa IDX Channel. Bank BRI dalam melakukan rights issue kali ini, Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama ingin saya sampaikan sebenarnya tujuan utamanya memang bukan right issue. Tujuan utamanya adalah mengeksekusi, merealisasikan aspirasi BRI, kemudian para pemangku kepentingan di stakeholder di bisnis microfinance, khususnya di ultramikro, juga aspirasi dari negara untuk memberikan layanan yang lebih luas kepada para pelaku usaha ultramikro. Dan maka kemudian aspirasinya yang utama adalah membentuk holding yang menangani ultramikro dan dalam bentuk ekosistem. Dan kemudian untuk itu ditentukanlah bahwa yang fit untuk mengelola ini adalah 3 entitas. 1 BRI, 2 yang sudah sangat berpengalaman BRI untuk menangani di microfinance, dan kemudian ada yang lebih kecil-kecil lagi yang ditangani oleh PNM melalui grup lending, dan kemudian ada yang ditangani juga oleh Pegadaian melalui pemberian pinjaman berdasarkan KDPIS. Maka 3 entitas ini disatukan dalam ekosistem, yang sehingga tujuannya adalah untuk bisa melayani pengusaha ultramikro dan kemudian men-tracking proses naik kelas ke tingkat yang lebih tinggi lagi secara terstruktur, dan kemudian ada journey yang bisa diikuti. Gitu. Itu tujuan utamanya. Bahwa kemudian harus right issue, karena ternyata prosesnya tidak bisa lain. Bahwa BRI yang akhirnya harus mengambil 2 perusahaan itu. Nah, cara mengambilnya bagaimana? BRI sudah perusahaan publik, maka kemudian melalui mekanisme privatisasi. Dan privatisasinya, terus terang aja, itu adalah privatisasi perusahaan yang 2 itu untuk dimiliki oleh perusahaan yang sudah go public. Dan kemudian perusahaan yang sudah go public, BRI ini, untuk bisa membeli 2 perusahaan itu
harus menerbitkan saham baru, right issue. Maka kemudian dipilihlah right issue. Jadi tegaskan satu kalimat yang penting adalah tujuan utamanya adalah membentuk ekosistem dalam bentuk holding ultramikro. Kemudian caranya dilakukan melalui privatisasi dan BRI untuk membeli perusahaan itu harus menerbitkan saham. Jadi target utamanya adalah terbentuknya holding ultramikro. Bahwa kemudian harus masuk pasar lewat right issue, ya kita lakukan. Dan alhamdulillah ternyata dalam kondisi pasar yang sangat challenging, right issue ini sangat sukses. Oke. Dan kalau kita lihat dari perolehan dana segar yang juga diraih sekitar 95,9 triliun. Dan ini sudah sesuai dengan capaian yang diinginkan ataupun target dari perseroan sendiri, Pak Sunarso? Memang ini 100% ya, tetapi saya katakan 100%-nya adalah beyond ekspektasi kita semua. Karena apa? Target utamanya adalah terbentuknya holding ultramikro, kemudian dengan right issue, dan kita mengisu saham baru 28,2 miliar lembar. Dan kemudian yang jatahnya pemerintah diambil semuanya 16,1 miliar lembar saham dan dibayar pakai imbreng sahamnya Pegadaian dan PNM, 99% saham seri B-nya di masing-masing perusahaan itu diberikan kepada BRI. Sekarang BRI memiliki itu. Dan kemudian yang porsi publik itu juga alhamdulillah malah oversubscribe ya, oversubscribe 1,53% gitu. Jadi artinya akhirnya kita dapat Pegadaian dan PNM senilai 54 triliun dan kemudian kita dapat kapital secara cash dari right issue itu 41 triliun. Oke. Lantas kalau kita bicara mengenai pembentukan kemudian penguatan dari ekosistem ultramikronya sendiri, seperti apa langkah strategi ke depannya, Pak? Baik, pembentukan ultramikronya, holding ultramikronya sudah terbentuk kemarin tanggal 13, tanggal 13 September sudah resmi saya tanda tangani sama Pak Menteri BUMN gitu. Dan kemudian sekarang resmilah 3 entitas ini bergabung ya. Betul. Bergabung loh ya, bukan di merger ya. Jadi ada dalam satu ini. Jadi entitasnya masing-masing tetap ada. PNM akan lebih fokus kepada group lending, kepada pengusaha-pengusaha yang sebenarnya belum begitu bankable gitu. Karena masih butuh pendampingan dan lain-lain. Dan kemudian nanti begitu sudah layak komersial, mereka punya pilihan. Bisa menggunakan produk Pegadaian, bisa menggunakan produk BRI. Dan kemudian journey-nya untuk naik kelas itu bisa di-tracking, bisa diikuti, sehingga kemudian kita memiliki database yang solid gitu untuk kelanjutan daripada pengembangan bisnis ultramikro, mikro, dan mungkin kecil dan menengah. Tapi kalau kita bicara mengenai target gitu, khususnya kaitannya dengan ekosistem ultramikro sebenarnya yang disasar secara umum begitu, secara nasional ini lebih kemana ini, Pak? Jadi begini, di Indonesia berdasarkan riset kami di tahun 2019 ada 46 juta ya pengusaha ultramikro. Baru 20 juta yang sudah terlayani oleh lembaga keuangan formal, apakah itu bank, BPR, kemudian koperasi simpan pinjam dan juga fintech ya gitu. Hanya 20. Masih ada 26. Dari 26 itu ternyata 5 juta itu kalau butuh pembiayaan datang ke rentenir yang bunganya antara 100 sampai 500%. Baik. Dan kemudian ada 7 juta gitu, ada 7 juta itu yang pinjam ke kerabat. Dan masih ada berarti tadi 14 juta itu yang belum terlayani sama sekali. Maka kemudian duit sebanyak ini akan kita arahkan kemana? Akan kita arahkan untuk mempercepat memberikan layanan kepada yang belum disentuh, yaitu yang 14 juta. Dan kemudian kita baru bisa mengembangkan mungkin yang sudah dilayani rentenir ataupun yang pinjam ke kerabat, lain-lain, kemudian kita masukkan ke dalam sistem keuangan yang formal. Saya kira itu dulu yang paling penting, yang mendesak dalam waktu dekat ini. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai wilayah kesatuan Republik Indonesia begitu, pengembangan dari ultramikro nanti fokusnya akan lebih di daerah mana sebenarnya, Pak Sunarso? Saya kira yang ultramikro kita ngomong ya, sekarang kita belajar dari KUR saja deh. Belajar dari KUR. KUR itu setiap tahun ratusan triliun ya diberikan. Tapi tetap porsi yang menerima KUR paling banyak adalah di Jawa dan Bali lah saya katakan, mungkin sebagian Sumatera. Kenapa demikian? Karena kita bukan melihat luas areanya, tapi melihat density. Jadi karena yang diberikan kan per keluarga, kepala keluarga, per kakak, kepala keluarga. Jadi daerah-daerah di mana kakaknya padat, ya di situ yang akan terima banyak. Gitu. Tetapi kemudian dengan ini semua, nanti kan banyak proses digitalisasi segala macam, sehingga kita harapkan bisa menjangkau sampai yang di perkotaan, yang di suburban, itu mungkin sudah banyak digital minded, lebih cepat. Dan kemudian tenaga-tenaga kita yang mungkin yang manual kita arahkan untuk bisa menjangkau daerah-daerah yang misalnya
belum begitu digital savvy gitu ya. Jadi misalnya di luar Jawa, di Kalimantan, bahkan mungkin di Papua, seperti itu. Tapi intinya pemerataan tetap kita lakukan, yang sasarannya bukan berapa per daerah, tapi per 100 KK berapa yang dapat sentuhan pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Itu yang paling penting. Oke, per 100 KK begitu ya Pak Iya, Sunarso targetnya ya? harus begitu, mengukurnya Oke. harus begitu. Gitu. Baik, tapi kalau kita cermati dengan kondisi seperti ini, dengan adanya pembangunan ultra mikro begitu, ini sejalan juga dengan upaya pemerintah kaitannya dengan digitalisasi sektor UMKM, ini kan sesuai juga dengan arahan Presiden begitu Pak Sunarso? Iya, jadi begini, menangani mikro, apalagi ultra mikro, itu kan tantangannya dua. Operasional cost-nya itu tinggi. Yang kedua adalah operasional risk-nya tinggi, terutama kalau dilakukan manual. Oke. Maka untuk mengobati dua tantangan itu, senjatanya adalah digitalisasi. Dengan digitalisasi maka bisa menurunkan operational cost, juga mengurangi operational risk yang disebabkan oleh human error. Begitu. Namun demikian, digitalisasi bukan berarti tanpa tantangan. Kan belum semua masyarakat kita digital. Belum semua masyarakat kita melakukan digital. Maka transisi menuju ke masyarakat digital itu juga butuh effort. Sehingga di perbankan ataupun di holding ultramikro ini kita sudah komit, ya, terutama pegawai tetap, kita tidak akan layoff, tidak akan PHK hanya gara-gara digital. Maka yang penting adalah pekerjaan-pekerjaan yang sekarang diambil alih mesin, orang-orangnya harus direlokasi, didorong ke depan ke masyarakat untuk sebut sajalah menjadi penyuluh digital yang sebenarnya adalah salesperson yang mengajari masyarakat bertransaksi secara digital. Itu yang penting. Berarti optimisme Anda terkait dengan ekosistem ultra mikro ini ke depan akan seperti apa dengan tantangan pandemi juga yang masih kita tidak tahu akan berakhir sampai kapan ini Pak Sunarso? Justru pandemi mempercepat proses digitalisasi di transaksi di masyarakat. Itu terbukti, maka kemudian pandemi ini akan menjadi akselerator. Kalau ditanya optimisme, saya sangat optimis karena saya sudah membuktikan di saat pandemi di mana kredit hanya tumbuh 0, sekian, 0, sekian, di BRI kredit mikro tumbuh 17%. Wow, oke. Berarti masih tetap optimis kaitannya dengan pandemi, justru tercipta peluang begitu ya untuk pengembangan sektor ultra mikro di tanah air begitu Pak Sunarso? Iya. Baik, Pak Sunarso terima kasih banyak Pak atas waktu yang Bapak sempatkan dan insight-insight menarik terkait dengan perkembangan khususnya UMKM ultra mikro di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Pak Sunarso dan stay healthy Pak. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Sunarso, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Jangan beranjak dari tempat Anda karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda.